Halo, selamat pagi teman-teman. Wah, jumpa lagi nih bareng gua. Udah lama nih gua nggak vlog. Hari ini gue pengen bikin resensi buku lagi sih, dan untuk hari ini saya coba bahas buku ini ya, multi platform for car electrification. Karena memang ya sebagaimana kita ketahui di ya mungkin sekitar 2 tahun terakhir ya, udah mulai bermunculan mobil-mobil listrik gitu. Cuman yang kenapa gue pengen bahas buku ini karena kadang ketika ketemu sama teman-teman itu masih ada yang beranggapan bahwa yang namanya mobil listrik itu cuma baterai gitu, baterai EV. Padahal ragamnya banyak dan di buku ini dibahas. Jadi apa aja sih yang dibahas di buku ini? Pertama, ya jenis-jenis mobil listrik, kemudian perkembangan mobil listrik, dan ya prospek mobil listrik ke depan itu sendiri gimana. Jadi pertama yang dibahas di sini adalah isu tentang karbonisasi. Jadi asal mula kenapa sih pentingnya beralih ke mobil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, karena ya memang isu-isu seperti pemanasan global dan memang secara dunia juga ada komitmen ya untuk mengurangi karbon gitu. Jadi mobil listrik itu sebagai part ya, bagian dari untuk solusi untuk hal itu. Cuman ya itu tadi, yang namanya mobil listrik itu bukan melulu pakai baterai. Di sini disebutkan ya misalkan ragamnya, pertama flexi fuel. Flexi fuel itu mobil yang pakai fosil dan juga non fosil. Contohnya ya biosolar, di Indonesia juga udah dikembangin mulai dari B10, B20, dan mungkin targetnya bisa sampai B100. Dan negara yang sudah bisa nyampe B100 itu contohnya di Brazil ya, mereka dengan etanol E100-nya. Kemudian selain flexi fuel ada hybrid. Tentu saja hybrid itu ya gabungan antara internal combustion engine dengan baterai. Jadi baterainya itu didapat dari regenerating braking ya, ketika mobil sedang ngerem dia ngisi daya baterai, kemudian itu digunakan saat kecepatan rendah. Mobil baterai ini juga lumayan berkontribusi untuk pengurangan karbon, bisa sampai dengan 50%. Yang ketiga, plug-in hybrid. Plug-in hybrid mungkin sama dengan seperti hybrid, tapi kapasitas baterainya lebih besar, dan baterainya selain diperoleh dari regenerating braking juga bisa di charge ya, bisa di charge. Dan yang terakhir mungkin electric car itu sendiri. Kemudian dibahas juga ya kenapa kayak Eropa itu di beberapa negara dia mulai berani untuk menyampaikan 100%. Contohnya Norwegia. Karena Norwegia itu ya pertama mereka sumber listriknya memang bukan dari fosil. Jadi mereka di sana itu dari gletser gitu atau bendungan, di bendung, kemudian pembangkit listrik tenaga air lah. Jadi pertama sumber listriknya bukan dari fosil. Yang kedua, di Norway juga nggak punya industri mobil. Jadi mereka ya nothing tulus. Kalau misalkan mau internal combustion engine, mau pakai mobil listrik ya mereka bisa pakai apa aja. Beda dengan misalkan di beberapa negara Asia kan memang salah satu perekonomiannya ditopang oleh industri otomotif ya. Jadi kalau misalkan beralih dari internal combustion engine ke baterai, mungkin akan ada beberapa nilai ekonomi yang harus dikalahkan. Jadi harus secara bertahap dan proporsional untuk menuju ke arah situ. Kemudian untuk prospek ke depan juga disebutkan contoh sumber lain, misalkan hidrogen. Itu salah satu juga dikembangkan oleh beberapa car maker. Itu juga mungkin salah satu future car ya, bagaimana bahan baku sebuah listrik dari hidrogen. Ya, yang mungkin lebih komplitnya silakan teman-teman bisa baca. Intinya sih di sini cukup banyak juga ya, selain jenis mobil, kemudian perkembangan industri mobil listrik, dan juga ya histori ya, banyak juga histori dibahas. Perkembangan listrik dunia mulai dari Amerika kemudian beralih ke Asia, dan kedepannya mungkin China juga cukup meramaikan persaingan. Dan kenapa siapa sih Detroitnya of Asia, di sini disebutkan juga kayak contohnya cerita menarik juga ya, misalnya kayak kenapa Thailand sangat dipercaya oleh Jepang ya. Di situ bahkan disebutkan dulu Thailand itu pengen bangun pelabuhan, mereka propose ke IMF cuman nggak dikasih dana, ternyata di backup oleh pemerintah Jepang. Artinya dari histori itu juga salah satu reason sampai sekarang kenapa Thailand masih jadi salah satu ya boleh dikatakan Detroit in Asia. Tapi Indonesia juga nggak kalah bersaing. Kita juga punya kompetitif yang cukup baik di industri otomotif, dan semoga kedepannya bisa makin dipercaya oleh beberapa industri manufaktur global untuk membuat mobilnya di sini. Terus syukur-syukur kita punya industri mobil sendiri. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Bye.